Tuhan ingatkan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan, supaya tinggal tetap yang tak tergoncangkan, yaitu kita semua yang membangun dasar di atas batu karang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi semua akan digoncangkan, semua akan mengalami suatu goncangan. Nah, kita lihat yuk 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini kondisi saat ini yang kita perlu waspadai bersama-sama. Dua Timotius. Iya. Sudah dapat? Amin. Oke, kita baca bersama-sama, judulnya Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Kita sama-sama 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas ini adalah kondisi hari-hari terakhir yang akan datang, masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya manusia itu hanya dunianya 4 dimensi yang namanya I, me, my, dan mine. Jadi saya, dan saya. Nah, itu sebabnya ada ciri yang selfish yang kita perlu waspadai bersama, yaitu sendiri aja udah banyak masalah, lagi keadaan sulit, lagi keadaan terpuruk, ya kan? Nah, ngapain kepo atau urusin orang lain? Jadi semua sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri gitu. Sakit aja belum tentu kita ke rumah sakit. Ngapain harus ke rumah sakit doain orang sakit? Memang harus. Jadi nanti banyak hal yang perlu kita waspadai untuk kita tidak mencintai diri sendiri, untuk tidak selfish, hanya mikirin diri sendiri bagaimana kita keluar di dalam kehidupan ini dari himpitan hidup ini. Nah, itu sebabnya di sosial media itu ada yang lagi ngetrend saat ini yang namanya me time. Don't disturb me. Nah, kalau perlu saya tulisin tuh yang namanya satu lembar kertas, dibilang ini me time. Awas anjing galak. Jangan ganggu saya. Ini waktu saya, privasi saya gitu kan. Ya kan? Jadi me time. Hari-hari biasa saya sudah sibuk gitu, ngurus banyak hal, kerjaan saya, bisnis saya gitu. Nah, ini adalah waktu-waktu saya gitu. Jadi ini kadang-kadang kita terjebak. Saya juga waspada bagaimana kita tidak terjebak untuk selfish, untuk memikirkan diri sendiri. Karena keadaan makin sulit, kemudian lagi terpuruk, keadaan lagi sukar. Jadi kadang-kadang kita berpikir bagaimana kita struggle, berjuang untuk keluar daripada masalah yang kita ada saat ini. Nah, itu sebabnya yang Tuhan inginkan adalah seperti Salomo, umur panjang ada di tangan kanannya. Kemudian tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Namun yang sering terjadi karena selfish, hanya memikirkan diri sendiri, kadang-kala umur panjang ditukar dengan kekayaan. Itu sebabnya banting tulang, banting keluarga demi yang namanya kekayaan. Dan alhasil kalau misalkan sakit gitu ya, bisa beli ginjal tapi nggak bisa beli umur panjang. Kenapa? Karena sudah
haus organ tubuhnya. Itu sebabnya yang Tuhan inginkan untuk kita tidak berfokus pada diri kita sendiri. Apalagi dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang sulit, untuk kita ada sesuatu tips firman Tuhan yang Tuhan taruh supaya malam ini termasuk saya mengalami terobosan baru. Ini pesan Tuhan. Yuk kita lihat 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ini yang Tuhan mau. Di dalam kondisi tersepit, di dalam kita harus memikirkan diri sendiri, bagaimana kita berjuang untuk keluarga, bagaimana berjuang untuk hidup kita, tapi di dalam kondisi apapun, ini yang Tuhan taruh, yaitu 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 9. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Dan dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, Tuhan ingatkan, Tuhan taruh dalam hati saya, di dalam kondisi yang manusia di akhir zaman ini selfish gitu ya, yang me time, yang selalu memikirkan diri sendiri, bagaimana struggle untuk hidup ini, yaitu Tuhan menyediakan benih bagi penabur, yaitu yang kita perlu lakukan adalah menabur benih. Jadi Tuhan sudah sediakan benih untuk ditabur dan buah untuk dimakan. Nah, itu sebabnya Tuhan akan melipat gandakan benih yang kita tabur. Benih itu bentuknya perhatian, waktu, ya. Nah, sekarang saya bertanya gitu, benih itu seperti apa yang kita mau tabur? Salah satunya adalah tentang kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa tahan untuk ceritakan kebaikan Tuhan. Misalkan pemeliharaan Tuhan. Di saat kita ketemu orang yang sakit, kita akan cerita bagaimana Tuhan sudah sembuhkan kita. Pada saat orang putus harapan, kita bisa cerita kebaikan Tuhan, dia dapat memperoleh pengharapan yang baru. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, pernyataan Tuhan yang begitu nyata. Jadi itu benih yang kita tabur, benih. Walaupun kondisi susah, tapi Tuhan inginkan benih itu harus ditabur. Kenapa? Kalau kita tabur benih, dunia kita akan semakin lebar, dunia kita akan semakin luas. Tapi kalau benih itu disimpan atau dipakai diri sendiri, dunia kita akan sempit. Itu sebabnya kita akan lihat ini teladan Paulus pada saat dia mengalami kesusahan. Bahkan dicatat Paulus pernah mengalami kondisi secara materi dicatat dalam kondisi miskin. Kita lihat. Nah, jadi dia tetap menabur benih walaupun kondisi fisiknya kondisi miskin. Dicatat bukan miskin dalam kondisi apapun, hartanya miskin. Kita lihat 2 Korintus 8. Nah, 2 Korintus 8 ayat kedua. 2 Korintus 8 ayat kedua. Ini teladan Paulus. Kenapa dia tetap menabur benih sekalipun kondisi fisiknya dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, bahkan miskin. Sudah dapat kita baca bersama-sama. 2 Korintus 8 ayat 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Nah, jadi pada saat itu banyak jemaat Korintus yang mengalami miskin, tapi Alkitab mencatat dengan jelas mereka kaya dalam kemurahan. Nah, pertanyaannya kenapa dalam kondisi miskin, dalam kondisi susah, mereka tetap bisa menabur? Apa? Karena mereka tahu apa untungnya jadi orang yang murah hati, generous man. Jadi apa untungnya? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya ngapain? Nggak cuan gimana kita mengerjakan sesuatu? Nah, ini adalah salah satu keuntungan yang mutlak buat kita menabur benih, buat kita yang punya hati bermurah hati. Keuntungannya apa? Nah, ini dia. Kita lihat Kisah 20 ayat 35. Kisah 20 ayat 35. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Kisah Rasul ayat 20
pasal 20 ayat 35. Oke. 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kenapa dalam kondisi susah, terpuruk, dia menabur benih, dia tetap punya hati bermurah hati? Karena Alkitab mencatat lebih bahagia memberi daripada menerima. Suatu kali kalau saya ditanya mendapatkan sesuatu, beberapa hari yang lalu saya ketemu teman baik saya, udah ngobrol karena memang punya karunia memberi, dia masuk WC, dikeluarin yang namanya ampau. Udah tua begini dikasih ampau. Ya kan, waduh seneng juga kan, seneng gitu. Udah pulang. Ternyata di rumah ada tetangga gitu kan, lagi ada masalah gitu. Ya udah, jadi saya kasih ke orang yang tetangga saya membutuhkan. Ternyata saya tes dan alami sendiri, waktu saya terima itu seneng, tapi saya lebih bahagia, lebih senang lagi pada saat saya memberi. Padahal waktu saya terima, saya udah berangan-angan, saya bisa beli baju, atau saya bisa belikan sepatu, saya belikan apa. Ternyata pas pulang udah ada nunggu, harus diberi lagi. Cuma token estafet. Terus kan. Benar, waktu saya menerima sesuatu seneng gitu, tapi waktu saat memberi itu bukan seneng, ada suatu kebahagiaan. Itu adalah benih yang kita tabur. Oke. Nah, ada prinsip dalam menabur. Kita lihat Amsal 3 ayat 27 8. Nah, ini prinsip kita dalam menabur, Amsal 3. Nah, Amsal 3. Nah, ini prinsip dalam menabur di Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Sudah dapat? Yuk kita baca. 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, pada engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi Salomo mengingatkan prinsip dalam menabur benih, yaitu jangan menahan kebaikan. Kalau hari ini kita bisa kerjakan, saat ini kita bisa lakukan, kita lakukan. Jangan menunggu besok. Suatu saat, biasanya kan ini pro dan kontra. Pada saat kita makan, pada saat di tempat tertentu, itu biasanya ada anak kecil atau ibu-ibu bawa anak kecil, mereka meminta-minta. Kadang-kadang kita berpikir, kalau dikasih kebiasaan, ya kan? Tapi anyway, dia mau kebiasaan, mau bohong, tapi apa yang ada pada kita, kali aja benar-benar dia membutuhkan, kita berikan aja. Entah itu dia mau bohongin kita, entah itu memang pencariannya di situ, whatever lah, yang penting ada kita kasih. That's it gitu, ya kan? Nah, ini adalah prinsip menabur. Apa yang ada pada kita, lakukan sekarang, jangan sampai besok gue cari lagi lah, masih ada gak ya? Bisa juga gitu, tapi orangnya kadang-kadang belum tentu ada gitu kan. Suatu saat saya pernah berpikir, Tuhan, dia kalau misalkan nggak makan sehari puasa masih bisa hidup kok gitu kan. Tapi Tuhan ingatkan, kalau bisa hari ini kamu kerjakan, kamu lakukan, kenapa harus nunggu besok gitu. Jadi jangan menahan kebaikan, itu prinsip menabur. Sekalipun kita dalam kondisi apapun yang kita Tuhan sudah taruh, kita bisa menabur benih, kita kasih, karena itu menimbulkan bahagia. Lebih baik berbahagia memberi daripada kita menerima. Nah, berikutnya, kita akan lihat adalah termasuk relationship itu kita perlu tabur benih juga, yang namanya waktu, bangun hubungan. Lalu saya ingat dulu kita kan suka ya, Pastor Raymond ada beberapa
juga Glenn pasti ingat juga ya, kita yang namanya pemuritan, pembinaan itu paling seneng gitu kan. Kadang-kadang bisa aja gitu kita bilang gini, kamu datang karena kelihatannya murid membutuhkan guru, tetapi justru kita yang ngejar mereka, kita bagi hidup. Itu sebabnya hubungan itu kuat. Yang namanya investasi waktu itu paling penting. Kalau dibilang sibuk, semua sibuk. Dibilang gak punya waktu, semua gak punya waktu. Permasalahan adalah bagaimana kita sediakan waktu. Amin. Nah, kemudian yang membuat kita bisa berkunjung itu karena kita keluar dari comfort zone kita. Habis pulang kerja kan capek gitu kan. Tapi kita berkata, enggak, saya harus menabur benih. Paling tidak kalau kita nggak bisa berkunjung, kita bisa WhatsApp. Nggak bisa WhatsApp lagi, kita bisa telepon. Nggak bisa lagi besok paginya. Kalau nggak bisa lagi besoknya, terlalu. Udah bohong dah, absong gitu ya, bohong gitu ya. Nah itu yang terjadi gitu. Nah ada kan film bagus kalau nggak salah judulnya Moving Forward ya. Dia menolong membantu seseorang, kemudian orang itu berkata, apa yang bisa aku balas, berapa yang bisa aku pay, ya kan? Dia bilang, kamu nggak usah pay sama saya, kamu lakukan hal yang sama, dua tindakan kepada orang lain, dan itu satu kotak kena impactnya. Kenapa? Itu benih yang ditabur, sekalipun mereka mengalami kondisi tersulit, tapi mereka belajar taat untuk menabur benih. Kenapa? Pada saat mereka menabur benih itu Tuhan akan lipat gandakan benih yang diterima. Nah, terakhir saya menutup satu cerita. Saya dapat cerita ini dari senior saya waktu di kantor. Orangnya udah meninggal, tapi kisahnya masih ingat. Nah, cerita ini sangat menyentuh hati, ya kan? Jadi ceritanya gini. Ada seorang ibu, dia suka sekali makan es krim. Suatu saat dia ngelihat anak kecil makan es krim, dan mamanya itu juga suka es krim. Dia langsung ingat mamanya. Mamanya sudah ada di panti jompo. Dia lupa sudah 10 tahun gak dikunjungi. Tapi tiap bulan dia store untuk memberikan kebutuhan mamanya. Cepet-cepet dia ke toko, dia beli es krim, dia langsung ke rumah jompo yang sudah 10 tahun gak pernah dikunjungi. Dia minta izin ketemu mamanya. Mamanya seneng, ketemu, dikasih es krim. Ma, ini es krim buat mama. Seneng banget mamanya. Nah, ada satu statement setelah mamanya makan es krim, ini yang membuat ibu tadi hancur hati. Mamanya bilang begini, es krim ini enak, tapi jauh lebih enak kalau anak saya yang memberikannya. Mamanya udah pikun, mamanya sudah gak ingat. Dia nangis. Selagi ada waktu dia gak mengunjungi mamanya, selagi ada kesempatan dia gak pernah telepon, dia gak mau tahu, dia lupa dengan kesibukannya. Pada saat dia dikunjungi sudah terlambat, mamanya sudah lupa, mamanya sudah pikun. Penyesalan tidak ada gunanya. Itu sebabnya malam ini kita mau sama-sama, kita mau quality time sama keluarga, kita quality time sama bangun hubungan sama komunitas kita. Bahkan saya pernah survei beberapa teman-teman dulu ya, kenapa kok mereka malas ke komsel? Jawabannya shock. Salah satu penyebab utama mereka nggak datang ke komsel, pilih salah satu coret yang tidak perlu. Artinya saya sudah ibadah, jadi komsel nggak usah datang. Kalau saya datang komsel, saya nggak ibadah. Pilih salah satu coret yang tidak perlu. Oh my god. Iya, saya sibuk, saya nggak punya waktu. Saya pilih salah satu, mau di komsel atau di ibadah. Coret yang tidak perlu. Kata guru saya gitu. Kalau nggak saya nggak lulus. Dan ini kejadian dalam hidup ini. Saya sibuk kerjaan saya. Saya capek habis pulang kerja. Pilih salah satu. Kalau saya pilih komsel, saya
nggak ibadah. Kalau saya beribadah, saya nggak komsel. Kalau saya dua-duanya, itu mujizat. Nah itu, jadi akhir cerita, Tuhan ingatkan malam ini, Tuhan taruh bahwa kondisi terpuruk apapun, kondisi sesulit apapun, kita belajar untuk nggak hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya berjuang, tapi kita belajar menabur benih. Benih itu perhatian kita, waktu kita. Seperti kemarin sama si Andri, kita bisa berikan telinga untuk mendengar, shoulder to cry on, bahu, ya, iya kan? Ini udah tahu. Jadi kita bisa memberikan mulut kita untuk menguatkan, untuk membangun, untuk menghibur. Jadi ini merupakan benih yang kita tabur. Dulu banyak kejadian, ada yang suka masak, dia masak agar, mau takut banyak orang nggak suka manis, gak ada gula tinggi, dia pakai namanya Tropicana Slim, agar dia bagi ke tetangga, dia bagi ke teman-teman saya, kaum sepupu ya, kaum muslim ya, itu uniknya. Saya baru tahu budaya mereka. Yuk kita mau kunjungan ke tempat teman saya, mereka kuat di dalam silaturahmi. Apa yang terjadi? Mereka beli kopi, mereka beli Indomie, bawa ke sana, mereka masak, mereka makan sama-sama. Suatu kali saya terapkan, saya beli Indomie, saya beli kopi, saya taruh, mau disiapin, nggak makan, nggak minum, bingung, oh iya lupa, dia bikin terima kasih, dia nggak makan, nggak minum, mau aja kita, kan budayanya beda, kalau budaya mereka bawa nih, kan kita malu gitu ya. Ngapain sih bawa, kita juga ada. Kalau budaya kita yang siapin. Kalau mereka enggak, kita bawa Indomie, kita bawain kopi, mereka siapin buat kita semua. Karena udah biasa begitu, udah lama, bener. Kita bawa, nggak ada keluar kopi, nggak keluar Indomie, kita bengong kelihatan. Kita lihat-lihatan, halo. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa, diem semuanya. Ya udah kita ceput, teh manis saja. Menu terakhir dessert. Itu aja. Nah jadi akhir cerita Tuhan ingatkan kita menabur benih pada siapapun juga. Terakhir saya ingat di dalam bisnis pun ya, ini bagus loh. Di dalam bisnis dia bilang ini, bisnis tertentulah ya, kita bisnis lama kita gitu. Bisnis ini susah atau gampang? Susah, gampang, susah, gampang. Pilih salah satu katanya. Susah, gampang, susah. Iya kan? Tahu apa yang terjadi? Dia tanya, bisnis ini siapa yang bisa kita tawarkan? Orang tua bisa, anak muda bisa, anak-anak bisa. Jadi siapa saja. Kapan kita bisa lakukan? Pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam bisa. Jadi kapan saja. Di mana kita bisa tawarkan? Di sekolah bisa, di angkot bisa, di mana saja bisa. Jadi siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa. Susah atau gampang? Iya mudah sih. Nah itu sebabnya prinsip yang sama, di mana saja, kapan saja, siapa saja kita bisa menabur benih. Entah itu di tetangga, di rumah, di mana aja kita menabur benih, memberikan nilai tambah pada komunitas kita. Terima kasih buat saudara yang telah menyaksikan video ini. Kiranya video ini boleh bermanfaat buat setiap pribadi kita. Saudara bisa bantu share video ini kepada rekan-rekan yang lain. All the best.